Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Aulia dengan NPM 200107109, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang saya buat ya. Yang pertama bertemakan informasi sebagai makna data dan informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian. Yang pertama ada informasi sebagaimana data. Jadi informasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini dengan situasi lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Informasi akan menjadi sumber daya strategis yang digunakan untuk menangani masalah yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Informasi sangat dibutuhkan manusia sebagai pemenuhan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Biasanya informasi pokok diperlukan adalah informasi yang relevan dengan bidang masing-masing. Seseorang pengusaha pakaian jadi Creatman akan mencari informasi yang sesuai dengan jenis usahanya seperti tren mode di pasaran, daya beli konsumen, dan sebagainya. Begitu halnya dengan seorang petani. Kecemasan petani di desa akan hasil panen sudah dapat diatasi berkat adanya informasi mengenai cara bertani yang benar sehingga hasil panen sangat memuaskan. Mengingat pentingnya informasi itu, orang bijak bahkan tidak akan bertindak tanpa mencoba mengetahui konsekuensi tindakannya. Interpretasi kita terhadap informasi sering berbeda. Secara umum mungkin kita sepakati bahwa apa yang diungkap manusia adalah informasi. Pernyataan tersebut tidaknya semua benar dan perlu disempurnakan. Brookhart menyatakan bahwa informasi itu sebagai proses atau kegiatan menginformasikan sebagai pengetahuan dan sebagai suatu objek. Dari pernyataan Brookline ini dapat dikatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh manusia itu hanya mengandung makna sesuatu, namun belum tentu punya sifat informatif dan kemungkinan hanya merupakan data saja. Pernyataan apa yang diungkapkan manusia dapat mengandung makna proses, namun tidak tahu apakah seorang merasa terinformasi dengan ungkapannya. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, suatu keadaan. Data dapat merupakan entitas yang dilengkapi nilai tertentu. Entitas ini merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Informasi merupakan kumpulan data terstruktur untuk memperlihatkan hubungan-hubungan entitas tersebut, sedangkan pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk memahami dunia. Contoh berikut ini memberikan kejelasan mengenai pengertian tersebut. Di atas misalnya, inteligensi atau kecerdasan merupakan penambangan dari suatu keadaan. Data tentang inteligensi adalah angka inteligensi paling tinggi di kelas. Dengan data inteligensi tersebut diperoleh informasi seperti ia mampu menjawab soal-soal dengan mudah dan cepat atau ia selalu menjadi juara kelas. Dengan data dan informasi inteligensi tersebut diperoleh pengetahuan yaitu pola pikir orang berinteligensi tinggi selalu analitis. Ketiga istilah tersebut saling berhubungan. Beberapa data terkumpul akan menjadi informasi dan informasi yang terstruktur merupakan pengetahuan dan setelah dikomunikasikan lagi bahwa pengetahuan itu menjadi informasi atau data bagi orang lain. Yang kedua ada informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian. Jadi informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yaitu suatu informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Ketidakpastian sendiri merupakan suatu keadaan individu ragu atas kemampuan untuk memprediksi hasil dari interaksi dengan orang asing, termasuk juga keraguan tentang apa yang harus dilakukan bila bertemu dengan orang asing. Teori pengurangan ketidakpastian Uncertainty Reduction Theory dipelopori oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Jadi dari awal Berger dan Calabrese mengemukakan komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian, terutama bagi orang-orang yang berkenalan atau say hi
dan sebelum saling mengenal satu sama lain, atau masih dianggap orang asing. Sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal. Jadi teori pengurangan ketidakpastian merupakan teori aksioma. Teori yang berawal dari sekumpulan aksioma dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. West dan Turner menjelaskan terdapat 7 aksioma dalam teori pengurangan ketidakpastian. Berikut 7 aksioma. Yang pertama, dengan adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi pada permulaan fase awal, ketika jumlah komunikasi verbal antara dua orang asing meningkat, tingkat ketidakpastian untuk tiap partisipan dalam suatu hubungan akan menurun. Sebaliknya, jika ketidakpastian menurun, maka jumlah komunikasi verbal meningkat. Aksioma ini menunjukkan adanya kebalikan dan atau hubungan negatif. Yang kedua, ketika ekspresi afiliatif nonverbal meningkat, ketidakpastian menurun dalam situasi interaksi awal. Selain itu, penurunan tingkat ketidakpastian akan menyebabkan peningkatan ekspresifan afiliatif nonverbal. Aksioma ini menunjukkan hubungan yang bersifat negatif. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang tinggi menyebabkan meningkatnya perilaku pencarian informasi. Jadi ketika tingkat ketidakpastian menurun, perilaku pencarian informasi juga menurun. Jadi aksioma ini menunjukkan hubungan yang positif antara dua konsep tersebut. Yang keempat, tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam sebuah hubungan menyebabkan penurunan tingkat keintiman dari isi komunikasi, sedangkan tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan tingkat keintiman yang tinggi. Jadi aksioma ini menunjukkan hubungan yang negatif. Yang kelima, ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat resiprositas yang tinggi, sedangkan tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan tingkat resiprositas yang rendah pula. Aksioma ini menunjukkan hubungan yang positif. Yang keenam, kemiripan di antara orang yang mengurangi ketidakpastian, sedangkan ketidakmiripan akan meningkatkan ketidakpastian. Aksioma ini menunjukkan hubungan negatif. Yang ketujuh, peningkatan tingkat ketidakpastian akan menghasilkan penurunan dalam kesukaan, sedangkan penurunan dalam ketidakpastian akan menghasilkan peningkatan dalam kesukaan. Jadi aksioma ini menunjukkan hubungan yang negatif. Sekian bisa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.